Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini, Bante senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu lagi dengan keadaan yang baik dan sehat. Dan sesuai dengan topik yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin, pada hari ini kita akan membahas mengenai 4 macam cara untuk memantapkan hati ya. Jadi bagaimana cara-cara untuk memantapkan hati ya. Jadi ini adalah yang kita akan bahas pada hari ini. Dan tadi Bante sudah lihat sepertinya nggak panjang. Jadi kalau Bapak Ibu ada mau pertanyaan ya silakan ya. Kita akan menjawab pertanyaan. Nah, 4 macam cara memantapkan hati ya. Yang pertama adalah jaga ya. Jadi cara yang pertama untuk memantapkan hati dari Bapak Ibu adalah jaga. Jaga di sini atau kemurahan hati ya. Kemurahan hati bagaimana Bapak Ibu suka memberi ya. Jaga di sini suka memberi dan kemurahan di sini arti di sini adalah membuang hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal juga yang tidak baik, hal-hal yang buruk juga, atau pikiran-pikiran dalam hal ini adalah kita bisa melepaskan. Ya, dengan kata lain, kemurahan hati di sini kita mampu untuk melepas. Ya, melepas apa? Melepas apapun yang Anda kira-kira Anda lekati. Ya, siapa yang Anda lekati saat ini? Ya, apakah masih banyak kemelekatan? Masih Bante ya. Ya, jadi jaga di sini adalah latihan ya untuk memantapkan hati kita. Di sini adalah latihan untuk bermurah hati ya. Jadi sering memberi, sering membagi. Nah, ini adalah kemurahan hati. Jadi kalau kita mau batin kita menjadi yang baik, nah buatlah kemurahan hati ya. Kemarin Bante sudah membahas bagaimana kita mengembangkan cinta kasih. Nah, salah satu cinta kasih adalah tanpa batas, ya, tiada sekat. Nah, bagaimana kalau kita wujud, salah satu wujud adalah cagah, ya, bagaimana kita bermurah hati kepada orang lain. Kadang kalau kita bermurah hati, yang kepada kita dekat aja ya. Kalau kita dekat, kita kasih banyak. Kalau yang kita nggak dekat, kita nggak kasih. Ya, jadi bagaimana bisa kita mengembangkan yang tanpa batas, ya kan? Betul nggak ya? Biasanya kalau kita berdoa kan, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, setelah disuruh bermeditasi, membayangkan musuh, ternyata musuhnya juga satu kampung. Jadi bagaimana bisa kita mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, tapi musuhnya masih satu kampung ya, sekatnya masih banyak. Nah, oleh karena itulah salah satu wujud bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi rasa daripada sekat-sekat yang tadi adalah bagaimana kita bermurah hati ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan Bapak Ibu di dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah upasama ini adalah ketenangan ya, ketenangan atau Anda berusaha untuk terbebas dari kekotoran batin Anda ya. Jadi upasama, bagaimana Anda memantapkan hati kita dengan membangun ketenangan di dalam batin kita sendiri ya. Kita berusaha sekuat tenaga ya, sekuat tenaga untuk membangun ketenangan ya. Jadi di sini kita berusaha ya. Pokoknya Bapak Ibu berusaha ya, seperti Bante bilang, kita bayangkan kita memiliki hutang yang gede ya, kita memiliki hutang yang gede, hutang karma yang banyak, dan saat ini kita berusaha
berusaha untuk mulai menyicil dan menyicil. Nah, jadi menyicilnya bagaimana? Kalau kita memiliki pikiran yang tenang, pikiran kita yang baik, tentunya kita mampu mengatasi masalah dengan kita bilang kebajikan kita. Tetapi di saat yang sama, kalau pikiran kita lagi galau, goyah ya kan, banyak yang kita mungkin stres, banyak yang kita rasa harus begini dan harus begitu, dan pada akhirnya ya kita sendiri juga masih menderita. Ya, oleh karena itu ketenangan di sini adalah hal yang penting, terutama ya di 2021 Bante rasa ketenangan di sini adalah yang penting ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu banyak ini itu ya. Tetapi kita harus keep calm ya. Kita punya pikiran harus tenang. Bagaimana kita melewati ya setiap ya masalah demi masalah yang ada di dalam hidup kita. Dengan cara ini, maka batin dari Bapak Ibu ini nah bisa tenang ya, bisa enjoy gitu ya. Jadi nggak banyak pikiran, nggak banyak stres dan seterusnya ya. Jadi bagaimana kita menenangkan batin kita. Dan berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah saca ya. Saca. Saca ini adalah kebenaran ya. Kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Ya, mana yang salah dan mana yang benar. Dan Anda melakukan hal yang benar. Kenapa kita melakukan yang benar, Bante? Kalau Bapak Ibu melakukan yang benar, maka keuntungannya banyak ya. Keuntungannya banyak. Yang pertama, kalau kita selalu melakukan hal yang baik dan benar, kita nggak akan punya rasa penyesalan. Ya, kita nggak punya rasa penyesalan. Karena kenapa? Kita sudah melakukan yang terbaik dan yang terbenar. Ya, coba kita balik misalnya kita nyontek nih, ujian kita nyontek, ya kan? Setelah Anda nyontek misalnya, ketika kita ujian, kita nyontek dan nggak ketahuan ya, syukur nggak ketahuan. Dan kemudian Anda dapat ranking nih, ranking 1 misalnya kan, karena Anda nyonteknya luar biasa dan Anda ranking. Dan setelah Anda dapat ranking, kemudian Anda mungkin dipanggil sama sekolah kan, ya silahkan panggil orang tua dan seterusnya. Ketika orang tua kita mungkin datang, dia akan bahagia. Karena kenapa? Oh, anak saya ranking dan seterusnya. Tetapi kita ya kan sebagai pelaku, bagaimana Bapak Ibu? Bahagia nggak kitanya? Ya, bahagia nggak? Kita belum tentu bisa bahagia. Karena kenapa? Kita sudah tahu ya kan, yang kita create atau yang kita bikin adalah hal yang nggak baik, hal yang nggak benar, ya. Walaupun kita memang sah dapat ranking, tetapi kita sendiri nggak tenang hatinya karena kita tahu bahwa kita mencapai ini dengan cara yang salah, ya. Kita mencapai ini dengan cara yang salah, jadi bukan cara yang benar, ya. Nah ini contoh, ya kan. Jadi bagaimana kebenaran itu sangat-sangat membuat batin kita itu tenang. Kalau kita orangnya melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak bajik, maka sebenarnya banyak sekali penyesalan, banyak sekali rasa stres dan seterusnya di dalam batin kita. Tadi sore sebelum chanting, Bante iseng ya. Jadi Bante iseng, Bante telepon anak ya. Jadi Bante sudah lama nggak lihat anak-anak sekolah minggu. Jadi Bante video call satu anak ya. Si Bante tadi video call sama Richard. Kurang lebih mungkin 30 menit. Terus cerita-cerita kan. Richard ini anak umur 6 tahun ya. Dalam ceritanya dia bilang begini. Bante, kalau dia cerita ke Bante ya. Kalau Dede ini malam baca parita ya. Maksudnya baca doa.
Nah, maka kalau malam, Dedek mimpinya mimpi yang indah. Tetapi Bante, kalau Dedek misalnya bikin hal yang nggak benar, misalnya gangguin mama dan seterusnya, nanti malam Dedek bisa mimpi yang jahat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat anak yang 6 tahun aja udah mengerti ya, bagaimana penggunaan saca kebenaran di dalam daily life dia. Ya. Jadi tadi kita cerita panjang lebar dan dia berusaha untuk bagaimana dia menunjukkan ya bahwa apa yang dia lakukan dan seterusnya. Jadi kalau kita benar-benar menjadi orang yang benar, secara di sini adalah saca, maka kemanapun hati, batin Bapak Ibu pergi, itu pasti akan tenang, akan bahagia. Ya, kita nggak perlu takut lagi. Aduh, nanti ketemu di sini sama yang orang yang kemarin saya baru ngomong tentang ini. Nanti kalau saya ke sini ketemu orang nanti yang baru saya bohong tentang ini dan seterusnya ya. Jadi di sini kebenaran itu sangat penting untuk batin kita. Kalau kita berbicara banyak yang tidak benar, banyak yang ya melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya, maka yaitu kita selalu menutupi hal-hal yang tidak bajik, ya. Jadi saca adalah hal yang sangat penting di dalam dunia ini dan sangat penting untuk perkembangan batin kita, ya. Dan yang terakhir adalah panya, ya. Panya adalah kebijaksanaan. Ini adalah yang terakhir Bapak Ibu, panya atau kebijaksanaan bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ya, kalau misalnya kebijaksanaan di dalam Buddhism berarti Bapak Ibu sudah memahami secara tidak langsung 4 kesunyataan mulia, yaitu Anda sudah mulai tahu inilah duka, sebab duka, lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Ini kalau yang panya yang paling tinggi ya. Nah, jadi panya ini diibaratkan seperti pelita, seperti lampu, yaitu menerangi. Apa yang diterangi? Yang diterangi adalah awija atau kegelapan batin daripada kita. Nah, jadi panya ini adalah salah satu ya kan membuat batin kita tuh benar-benar stabil dan tenang. Ya, kalau mungkin tadi yang saca kita bisa mungkin merasa aman kemanapun kita pergi, dalam hal ini di duniawi. Nah, kalau kita sudah punya panya, selain di duniawi Anda aman, kemanapun Anda pergi setelah itu juga akan lebih baik. Ya kan? Karena kita mempunyai hal yang bijaksana di dalam pikiran dan batin kita ya. Jadi apapun yang kita akan kerjakan, kita sudah tahu, oh ini yang harusnya sesuai yang ini, dan yang sesuai yang itu, tidak merugikan yang ini, dan tidak merugikan yang itu. Nah, ini adalah orang yang bijaksana. Ya, terutama kebijaksanaan di sini adalah bagaimana melihat skanda, ya kan? Ini kalau yang sudah tinggi ya, seperti yang kemarin Pak Lim tanya ke Bante, bagaimana melihat badan jasmani ini? Ya, bagaimana kita melihat badan jasmani ini, Bante? Ya, kalau kita melihat dalam mata duniawi, ya ini adalah Bante. Ya, ini adalah Bante. Tetapi kalau kita melihat di dalam kacamata Dhamma, ini bukan saya. Ini adalah unsur-unsur ya. Apakah ini unsur avatar, tanah, air, api, dan angin, atau ini cuma unsur daripada nama dan rupa. Ya, termasuk di situ adalah batin juga, dan termasuk juga unsur dari avatar yang tadi 4 unsur alami. Nah, jadi ini adalah yang kita lihat secara sesungguhnya ya. Dan kebijaksanaan di sini juga seperti kita melihat bagaimana yang kemarin Bante cerita, yang mulia Sariputta melihat samsara ya. Ketika Bante Sariputta pergi Pindapata ke satu kota, dia Pindapata di rumah situ dia melihat ada seorang bapak-bapak lagi makan ikan goreng, di sampingnya ada kucing. Ya, di samping dari bapak ada seorang ibu lagi gendong anak.
Begitu Bante Sariputta melihat keadaan ini, kalau kita melihat dari kacamata biasa nih ya, oh itu adalah hal yang wajar ya kan, orang makan ikan goreng, ada kucing, ada emak-emak gendong anak, kalau kita melihat dari kacamata kita, hal yang wajar. Tetapi Bante Sariputta sudah memiliki kebijaksanaan yang lebih. Ketika dia melihat itu, dia geleng-geleng kepala. Ya, karena kenapa? Dia tahu kehidupan lampau daripada sebelum itu. Ya, jadi ikan yang dimakan, yang lagi dimakan adalah bekas papa dari yang mau makan, ya kan? Misalnya saya makan ikan, ikan ini adalah papa sendiri. Dulu, ya kan, sebelum jadi ikan. Kemudian kucing yang lagi mau minta ikan adalah bekas istrinya, ya. Jadi si kucing adalah mama dan si ikan adalah suami daripada si kucing ini. Istri ya istri, kemudian anak yang digendong. Anak yang digendong itu adalah bekas selingkuhan si istri yang dibunuh oleh si bapak. Kemudian jadilah si anak. Nah, jadi ini adalah samsara ya, bagaimana para suciwan, mereka-mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, mereka tahu bahwa aduh, ternyata lucu ya. Yang ada di samsara ini adalah hal yang lucu ya. Jadi ini kita melihat kacamata kita yang biasa sama kacamata dengan mereka-mereka yang telah mencapai kebijaksanaan yang terbaik, yang tertinggi. Nah, oleh karena itulah kita walaupun belum memiliki kebijaksanaan yang sempurna ya, mungkin seperti para guru yang sudah suci, ya, tetapi kita berusaha untuk melihat step by step ya. Bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana kita melatih diri kita, dan bagaimana kita melepaskan kemelekatan-kemelekatan kita. Ya itu, sehingga kita sendiri pelan-pelan bisa menjadi bijak. Karena kalau Bapak Ibu nggak pernah mulai untuk latihan, Bante akan bilang susah untuk kita memahami ya. Kalau kita memahami secara mungkin Anda memahami secara literatur, secara buku, ya kan, itu bagus, itu bagus. Tetapi yang akan berdampak di batin adalah ketika kita latihan, ya kan? Misalnya secara teori, Anda mungkin di teori ketika Anda pernah belajar, Anda bilang, "Oh, kalau misalnya ketemu hantu misalnya kan, ketemu hantu, baca parita ini. Kalau ketemu ular, baca parita ini. Kalau ketemu ini, baca parita ini." Nah, sekarang Bante bilang, kalau kebenaran Anda di hutan, terus ketemu ular beneran. Ya, ketemu ular beneran, teori mana yang Anda mau pakai? Kalau Anda nggak pernah hafal, nggak pernah belajar, nggak pernah menenangkan batin Anda. Ya kan? Baru mau baca parita, kanda parita misalnya. Sudah bingung, aduh mau baca dari mana ini ya? Ya, sudah wirupa kehime metang, sudah lupa paritanya karena kaget. Kenapa kaget? Karena batin nggak pernah dilatih ya. Jadi ketika dia kaget, otomatis apapun yang sudah kita pelajari kita akan hilang ya. Nggak lupa tetapi blank begitu ya. Nah, oleh karena itu pelan-pelan setahap demi setahap dilakukan ya. Setahap demi setahap dilakukan. Ya kan? Oh, Bante, alam peta tuh rasanya bagaimana? Rasa di alam peta seperti misalnya ketika Bapak Ibu lagi nahan lapar ketika atas sila. Ya, itu belum seberberapanya alam peta. Nah itu, oh ternyata lagi lapar, kasihan ya, berarti ini sama dengan keadaan yang dialami makhluk peta. Mereka mau makan tapi nggak bisa. Nah itu, jadi dari situ kita memahami pelan-pelan, kita praktek pelan-pelan sehingga kebijaksanaan sedikit demi sedikit itu kita dapatkan. Ya, jadi untuk memperoleh kebijaksanaan ini ya harus dilatih dan ya latilah setiap hari ya, latilah setiap hari. Latilah setiap hari seperti kita butuh makan tiap hari, maka kita butuh kebajikan setiap hari.
Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk hari ini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ya Bante silahkan kepada Putra untuk membacakan pertanyaan. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante, ini ada pertanyaan dari Ibu Limli dari Facebook. Selamat malam Bante, saya tanya tentang hal isu dua soalan. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci, dari Sangga Nibuting. Mohon penjelasannya Bante. Nah, jadi kalau dibilang makhluk suci di dalam ajaran Buddha, itu ada 4 tingkat ya. Jadi ada 4, kita bilang 4 tingkat makhluk suci ya. Dari kacamata Srawakayana, dari kacamata Theravada, ada 4 tingkat. Kalau kita bilang di jalan Bodhisattva, mereka ada 10 tingkat ya. 10 tingkat Bodhisattva bumi. Kalau kita 4 tingkat ya di dalam Srawakayana atau ya kita bilanglah Hinayana ya. Nah, di dalam 4 tingkat ini apa semua? Yaitu mulai daripada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ya, jadi 4. Kemudian masing-masing dari 4 ini ada yang dibilang Sotapanna, Maga, dan Pala. Jadi Maga itu baru mulai merintis dan Pala itu sudah mendapatkan hasil. Baru sama, Sakadagami, Maga dan Pala, Anagami, Maga dan Pala, kemudian Arahata, Maga dan Pala. Jadi totalnya 8 yang biasanya kita bacakan di dalam Sanghanusati. Ya, jadi ini jawabannya itu ya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bante dari Ibu Limli. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya Bante. Saya tanya tentang bersama-sama dengan Yaka, Gandaba, dan Naga dari Aradana Dewata. Mohon penjelasannya Bante. Jadi Yaka, Gandaba, dan Naga ya. Ini adalah jenis-jenis makhluk yang kita bilang makhluk halus lah ya, makhluk halus yang ya kadang-kadang kalau di dalam tradisi yang lain disebutkan ya mereka adalah Dharma protector atau pelindung dari Dhamma. Nah, Gandaba, ya mungkin Bante kasih perbedaan dulu. Kalau misalnya Yaka, Yaksa ya, dia adalah Yaksa, kadang-kadang kalau mungkin kita lihat di Thai, nah itu ada 2 yang pegang ini ya, yang pegang seperti senjata di bandara gitu, yang tinggi gede, yang warna hijau, kadang-kadang warna putih mukanya ya. Mungkin juga kita bilang kalau Yaksa versi Indonesia, kalau kita pergi di Borobudur gitu kan, ada yang di depan candi, ada yang pegang seperti tongkat begitu ya. Nah, jadi mereka adalah kayak pelindung, dan kemudian Gandaba. Gandaba ini makhluk ya suka main musik. Ya, dia suka main musik dan biasanya Gandaba-Gandaba akan suka makanannya adalah dupa. Ya, jadi kalau Anda membakar dupa yang baik, ya biasanya Gandaba-Gandaba akan datang ya. Tapi fungsinya apa Bante pribadi nggak tahu. Nah, kalau naga, naga juga makhluk-makhluk yang biasanya katanya tinggal untuk menjaga air ya, daerah air, biasanya di situ banyak naga, terutama mata air. Nah, sehingga kalau misalnya kita bikin masalah di ya yang terkait dengan air, nah biasa akan berhubungan dengan masalah naga. Dan naga dipercaya mereka juga menguasai atau menjaga harta-harta terutama seperti emas dan seterusnya ya. Nah, jadi itu secara ya istilahnya secara mitos, tapi Bante nggak tahu bagaimananya. Ya itu. Ya, jadi ketika kita membacakan Aradana Dewata, kita juga di situ mengundang. Maksudnya mereka ya turut datang. Kalau mereka di tempat dekat dengan kita, nah semoga mereka turut datang untuk turut berbuat baik, ya kan? Karena kita mengingat bahwa Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Bahkan kalau misalnya di dalam teks-teks Sanskrit, ya, ketika kita baca teks Sanskrit, misalnya seperti sutra-sutra tertentu, di depan itu sudah dibilang bahwa demikianlah yang saya dengar di misalnya di gereja Kuta,
Sang Buddha membabarkan ini yang dihadiri oleh ya kan para bodhisatwa, para dewa, yaka, gandaba dan para naga dan para biku-biku biasa disebutkan di sana ya lebih detail. Nah, jadi sama biasa jadi kita membacakan Aradhana Dewata ini untuk mengundang ya siapa tahu Yaka, Gandaba, Naga ini pernah jadi kita punya leluhur, kita punya teman, kita punya sahabat yang memiliki hubungan karma dengan kita, sehingga kalau dia datang, ya siapa tahu dia bisa turut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita perbuat pada hari ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Upacari Kemewah dari Tangerang Kota. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya, saya terbiasa dengan meditasi Anapanasati. Bisa dibilang sudah expert. Pernah saya mengalami fenomena luar biasa dari hasil meditasi Cangkamana, di mana setelah melaksanakan Cangkamana, gerakan saya malah terbiasa lemah lembut dalam berjalan maupun berbicara. Dan ilmu pariyati dhamma yang telah saya baca terutama Tata Sanggaha tentang 121 cita yang tadinya hafal. Kenapa bisa begitu kuat mengendap dari memori alias lupa sesaat, malah yang muncul setelah Cangkamana munculnya pandangan terang tentang tanda-tanda alam yang terjadi di alam ini. Demikianlah Bante pengalaman saya melaksanakan Cangkamana. Mohon penjelasannya Bante lebih jelas lagi, semoga akan berguna untuk para yogi-yogi. Anumodanaya Bante. Ya baik, jadi ketika ya kalau Acangkamana, jadi mungkin Bante kasih tahu istilahnya dulu ya. Jadi Anapanasati, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang belum tahu istilah Pali, ya Bante bantu translate. Bante juga bukan ahli Pali ya. Kalau Anda tanya pajak, saya tahu, tapi kalau Pali saya nggak tahu. Ya, kalau yang Bante bisa tangkap adalah Anapanasati adalah meditasi pernapasan ya, pernapasan, masuk nafas dan keluar. Cangkamana adalah biasa meditasi jalan ya, meditasi jalan. Nah, jadi ketika meditasi jalan, ini banyak metode Bapak Ibu ya. Ada metode, Bante pernah belajar sampai metode 6 step. Ya, jadi waktu saya di Thailand, kami diajarin sampai metode 6, tingkat 6 ya, 6 step. Jadi kalau yang pertama misalnya kaki kiri, kaki kanan, maju, kemudian ada step berikutnya, mulai daripada ngangkat, kemudian mengayun, taruh, rasakan. Jadi ada sampai begitu pelan ya. Jadi kalau bisa jalan, misalnya jalan sekitar 20 meter itu bisa setengah jam. Ya, karena untuk bolak-balik itu lama sekali, begitu pelan gitu. Untuk apa? Untuk melihat kita punya batin ya. Karena batin kita kan biasa cepat. Nah, jadi untuk mengkonsentrasikan ya dikonsentrasikan di kaki ya, digerakkan kaki dan perasaan ketika kita menginjak tanah gitu ya. Kita punya niat untuk menjalankan kaki kita dan seterusnya. Nah, ini adalah Cangkamana ya. Biasanya Bapak Ibu kalau misalnya pengen mengikuti metode Cangkamana, Bante bisa anjurkan ikut sama Ayak Santini ya. Ayak Santini biasa bikin pakai metode dari Mahasattipatthana Sutta. Jadi bisa ikut ke Ayak kalau mau belajar. Tetapi peserta kayaknya terbatas. Dan tahun ini Bante belum dapat info dari beliau ada dibuka apa enggak. Ya, jadi bisa belajar di sana, tempatnya sangat bagus. Dan juga kemudian kalau metode yang lain yang Bante pernah lihat juga di Yasati yang di Bakom, nah mereka juga ada sempat mengajarkan beberapa step cara Cangkamana yang kayak tadi Bante bilang ya, ada beberapa step. Nah jadi ini tentang Cangkamana. Dan waktu Bapak misalnya sudah hafal dan seterusnya, tetapi ketika kita lagi latihan, kenapa hilang? Karena kita fokus dengan itu Pak. Jadi ketika Bapak lagi sangat-sangat fokus dengan objek yang mungkin Anda lagi latih, maka yang itu lenyap ya. Yang kita sudah punya
istilah pengetahuan yang itu tiba-tiba seperti apa ya? Seperti Bante bilang tadi ya, seperti ngeblank. Ngeblank istilahnya apa ya, Put? Ngeblank seperti bukan ngehang ya, tetapi tiba-tiba kok nggak bisa gitu. Jadi itu karena kita saking fokusnya ya. Setelah kita sudah fokus, nah itu. Jadi karena kita fokus, Pak. Jadi ketika Bapak sudah fokus, maka semua bawah sadar kita pun ikut ke dalam fokus itu. Nah, sebenarnya sudah bagus. Kalau misalnya Bapak sudah sampai di fokus yang seperti itu, dapat guru yang baik yang bisa membimbing Bapak, itu sudah luar biasa. Ya, karena untuk sampai ke sana, nah itu sudah memang perlu latihan yang sangat-sangat banyak ya. Kalau cuma latihan, ya mungkin Pak Mehwa nanti bisa kasih komen berapa tahun baru bisa latihan dan bisa dapat segitu ya. Ya, jadi itu bukan latihan 40 menit duduk dan selesai langsung begitu, nggak bisa. Nah, itu mesti latihan yang continue dan sangat panjang ya. Nah, kalau sudah segitu, harusnya sih kalau dari Bante itu sudah oke, Pak ya. Kalau dari Bante pribadi untuk pencapaian itu, maksudnya bukan pencapaian ya, tetapi pengalaman yang Bapak sudah dapat itu sudah oke. Dan malah Bapak sudah melihat pandangan alam ya, tentang alam. Nah, makanya kalau ada guru yang bisa menunjukkan ya jalan tentang ini kepada Bapak itu lebih bagus. Ya. Karena terus terang kalau Bante di sini untuk meditasi yang seperti ini Bante jarang latih ya, Bante jarang latih. Nah, jadi bisa coba cari guru yang memang sering latih ya. Jadi biar ilmunya maksudnya sama karena dia sering latih misalnya Vipassana, metodenya misalnya Goenka, maka Bapak pergi juga ke Vipassana yang modelnya Goenka. Jadi dia akan satu link. Ya, dia bisa bimbing kita. Tetapi kalau misalnya Bapak pergi ke yang lain, nah dia akan bimbing sesuai dengan pemahaman dari yang lain. Maksudnya sesuai metode ya. Bante di sini membahas metode. Metodenya akan lain. Nah, ketika metodenya akan lain, hasilnya juga ke batin yogi akan berbeda. Jadi ketika kita dimanapun, berlatih meditasi dimanapun, ketika kita sudah mencapai suatu tahap yang seperti ini, ya silakan konsultasi dengan yang selatihan ya, istilahnya satu persilatan gitu, sehingga yang progres yang dibangun itu bisa bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Seni Salek. Bante untuk mendapatkan ketenangan dan tidak melalui meditasi, tapi apa bisa melalui baca parita? Mohon penjelasannya Bante. Untuk dapat ketenangan dari baca parita bisa, ya bisa kok. Jadi kenapa bisa? Karena parita yang sudah tiap hari kita baca itu lama-lama kita akan hafal. Ketika kita akan hafal, kalau mungkin sekarang Bapak Ibu masih buka buku kan, tetapi kalau Bapak Ibu sudah hafal, misalnya sudah Bante nggak tahu dari Anda sekitar mungkin 120 orang, ya Bante nggak tahu Anda sudah hafal yang mana, Bante nggak tahu. Makanya sekarang Bante rencana 1 bulan paritanya disamain. Jadi biar benar-benar Bapak Ibu ini hafal, kalau bisa baca parita sudah nggak pakai buku. Nah, jadi ketika Anda sambil baca, Anda sudah makin konsentrasi ya. Nah, ini. Nah, ketika kita mulai baca, kita konsentrasi, maka di situ akan memulai memunculkan ketenangan. Ya, bisa juga ketika Anda baca parita sendiri, ketika Anda baca, Anda dengar sendiri. Oke, misalnya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jadi Anda baca sendiri, Anda dengar sendiri. Nah, di sini juga melatih konsentrasi kita dan bisa membuat kita menjadi tenang. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin susah buat, aduh Bante, saya susah kalau suruh duduk meditasi, terus itu susah gimana ya? Boleh baca. Atau kalau mau baca yang berulang-ulang, boleh siapin seperti tasbih dan baca seperti Buddha Nusati. Ya, misalnya Itipiso Bhagawa, misalnya bertekad 21 kali, ya, ulang sampai selesai, ulang. Sampai 21 kali baca, stop. Nah, itu juga bisa untuk
gain ya, untuk menambah kita punya ketenangan batin. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Tiawadi Sadama. Namo Buddhaya Bante, selamat malam Bante. Bagaimana baiknya metode teknis yang kita lakukan dalam keseharian untuk melatih dan mengembangkan kebijaksanaan? Tanya. Mohon penjelasannya Bante. Ya, jadi untuk mengembangkan panya ya yang segampang, ini Romo Piawadi, masa kamu lupa Putra? Jadi untuk mengembangkan kebijaksanaan ya setiap hari Romo, ya mungkin kita bisa mulai perlahan-lahan dari melatih sila ya. Ini perlahan-lahan dari melatih sila. Kalau susah melatih sila, yang paling gampang mulailah dari berdana ya. Ketika kita melihat orang susah, kita sudah mulai hati kita mau kasih. Nah, mulai rasa kasih ini adalah memunculkan cinta kasih. Setelah muncul cinta kasih, dia akan berkembang jadi bijak. Ya kan? Jadi bijaknya contoh. Untung ya, saya misalnya nggak lahir seperti dia. Oh, untung ya, saya punya karma baik, lebih baik dari dia sehingga saya bisa memberi. Oh, untung ya, saya bisa misalnya hari ini masih bisa berbuat baik lagi. Dan kenapa saya tidak mempertahankan kebahagiaan saya? Nah, inilah mulai muncul bijak ya kan, karena kok saya nggak mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Saya mau berusaha untuk mempertahankan kebahagiaan saya. Caranya gimana? Lebih banyak praktek dhamma. Nah, jadi dari sini itu sudah muncul kebijaksanaan. Berarti dia sudah berusaha untuk apa ya? Menjaga diri dia agar tidak jatuh ya. Seperti tadi Bante bilang ke contoh ke Richard ya, tadi kan Bante bilang, kalau kamu sudah bisa tulis nama Bante, nanti Bante kasih hadiah. Dia jawab begini, Bante, kalau orang yang berbuat baik masih pakai hadiah, berarti dia mengerjakan sesuatu nggak tulus. Ya, itu anak kelas umur 6 tahun ya. Tadi Bante gangguin kan, Bante bilang, udah, kamu kan mesti sekolah, sudah besar, ayo tulis nama Bante. Dia bilang, kalau saya tulis nama Bante, masih Bante mau kasih hadiah, berarti saya yang belajar ini, yang lagi nulis ini nggak tulus Bante. Jadi saya nggak mau. Nah, dari contoh-contoh ini, bagaimana adalah meng-create ya kebijaksanaan. Ya, dia tahu kalau misalnya dia melakukan masih pamrih, itu nggak bijak buat dia. Dan dia sudah tahu itu. Nah, jadi mungkin contoh-contohnya ya seperti ini, Romo ya. Makasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube dari Bapak Hani Yuwono. Namo Buddhaya Bante, besok saya mau di swab, tapi belum dilakukan. Hati saya begitu berdebar, dak dikduk. Bagaimana cara menangkan batin hati ini Bante? Mohon penjelasannya Bante. Ya, jadi kalau misalnya besok kan belum terjadi, ya. Jadi karena besok belum terjadi, ya nggak jangan dipikirkan terlalu bagaimana gitu kan. Karena kan kalau kita bilang ya karma saya adalah pelindung saya, berarti apapun yang terjadi ya sesuai dengan yang harus kita dapatkan, ya kan. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk hari ini, besok begitu. Malah kalau hari ini kita bisa istirahat, kita bisa tenang, siapa tahu imunnya bagus, besok hasilnya negatif. Kalau hari ini kita nggak tenang, malah khawatir, malah besok imun turun, hasilnya positif. Ya, jadi dari sini kita train, ya. Kenapa kita perlu khawatir besok? Kalau kita bilang kita punya karma sendiri, ya kan? Seseorang yang percaya karmanya sendiri berarti percaya dirinya sendiri. Ya kan? Seperti yang Bante bilang tadi tentang kebenaran. Kalau kita sudah yakin, kita tidak pernah bikin bikin salah sama orang lain, kita nggak pernah bikin kejahatan sama orang lain, apapun yang kita mau jalanin, harusnya kita santai dan kita terima aja karena toh yang sudah saya bikin misalnya yang lalu, ya sekarang, ya kan? Ya sekarang ya saya bikin ini sudah bagus dan
besok kita nggak tahu mau jadi apa. Nah, oleh karena itu, hindari kebanyakan kekhawatiran dan kembali lagi percaya kepada perbuatan bajik sendiri yang sudah dilakukan. Toh kita sudah banyak berbuat baik, kita nggak perlu takut tentang ya yang seperti ini ya. Kita sudah banyak berbuat baik, harusnya perbuatan baik kita melindungi diri kita sendiri ya. Ini kalau misalnya ketika Anda akan ya menghadapi seperti apa swab dan seterusnya. Tetapi yang perlu diingat, jangan dengar Bante juga kan. Oh, Bante bilang aku adalah pemilik karmaku sendiri. Ya udah, nggak usah pakai masker kemana-mana aja. Itu juga moha ya, itu salah ya. Walaupun punya karma sendiri, tetap harus jaga diri ya, tetap harus jaga diri. Ya, tetapi ketika kita akan mengalami segala sesuatu, ya udah kita harus terima gitu kan. Dan yang kedua, kalaupun kita sakit, kita harus terima. Kenapa? Karena aku belum terbebas dari penyakit dan aku akan selalu sakit. Ya, kita nggak pernah bebas dari sakit dan aku belum terbebas dari penyakit. Kenapa aku belum bebas dari penyakit? Karena aku belum bebas daripada kilesa, loba, dosa, moha. Oleh karena itulah kesempatan. Kalau saya lagi sakit, kita bertekad, oh, gara-gara ada badan jasmani, gara-gara kenapa ada badan, karena ada loba, dosa, moha, gara-gara inilah saya menderita. Dan bangkitkan kebijaksanaan bahwa ya udah, karena ada badan jasmani, saya berusaha untuk melatih diri saya, kehidupan saya ke arah yang lebih baik. Supaya apa? Supaya saya tidak mengalami sakit, tua, dan mati lagi. Nah, jadi mungkin bisa merenungkan dengan cara seperti ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Oihana Wijaya. Izin bertanya Bante, apakah makna dewa atau malaikat itu sama di setiap agama yang ada di dunia dalam perwujudannya dari sisi pandangan agama Buddha? Mohon penjelasannya Bante. Kalau misalnya malaikat atau dewa, kita nggak tahu ya, maksudnya secara samanya bagaimana. Tetapi kalau misalnya yang sama itu biasanya agama Buddha sama Hindu, ya kan kita masih mengenal banyak dewa ya, banyak dewa. Dan kalau bilang malaikat, malaikat juga sebenarnya kalau kita lihat secara apa? Kalau misalnya Anda lihat yang di gambar-gambar ya, ada gambar-gambar dewa yang sedang main trompet, ada yang main apa kecapi dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya juga sama dewa apa dengan dewa-dewa di beberapa agama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dewa-dewa di agama Buddha, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Angkor Wat ya, di sana ada dewa-dewa yang modelnya kayak apsara ya, yang sedang melakukan tari apsara ya. Atau ketika Anda juga ke Borobudur, itu gampang kalau kita mau lihat gambar dewa sama orang bedanya di mana. Kalau di zaman dulu diukir, kalau kaki dewa itu diukir nggak injak tanah. Ya dia kayak ngangkat gitu ya, kayak ngangkat dan terbang. Nah itu berarti itu dewa. Nah sama dengan mereka-mereka yang gambar, kalau misalnya kita pernah lihat, Bante pernah nonton yang apa ya, dokumenter di Vatikan kan di domnya itu kan banyak kan, maksudnya dewa-dewa yang kayak main apa alat musik dan seterusnya. Nah itu juga mungkin sama dengan di kita ya, sama dengan di kita. Jadi harusnya ini cuma terminologi daripada bahasa ya. Karena kalau kayak tadi Bante bilang Gandabah, salah satu hobi daripada Gandabah juga main ini, maksudnya main alat musik begitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah hal yang mirip ya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya Bante sebenarnya apa makna ya, mungkin ya Bu ya, makna hidup ini, padahal hidup ini serba cukup Bante, Ya itu tapi Bante. masih susah ya. Ah, Ya, memang hidup kita adalah sudah cukup, ya, sudah cukup. Tetapi yang bikin susah siapa? Kita sendiri, ya kan? Sudah cukup makan nasi, bisa hidup, ya kan? Tapi nggak mau makan nasi yang biasa, ya mau makan nasi yang khusus.
Ya, itulah yang membuat kita suffering, ya kan? Karena nasi biasa misalnya harganya 2.000, berarti sudah nggak tahu beli nasi berapa sekarang ya. Kalau beli nasi yang mahal misalnya harganya bisa berapa? Nggak tahu juga ya. Mungkin 100.000 kalau yang mahal di hotel. Nah, apakah ini beda di mana? Sama nasi yang 2.000 sama nasi yang 100.000 kalau dimakan sama-sama kenyang. Ya kan, sama-sama bisa mempertahankan hidup. Tetapi bedanya di mana? Bedanya kalau yang 2.000 nggak berani post di Instagram. Kalau yang 100.000 berani post di Instagram karena ada mereknya. Ya. Jadi yang membuat kita punya hidup adalah menderita sendiri, bukan orang lain, tetapi kita punya keinginan. Kita punya keinginan yang mau dan mau. Ya, kalau keinginan kita nggak banyak, fine-fine aja, bahagia-bahagia aja, ya kan? Tenang-tenang aja. Mari kasih contoh kepada Bapak Ibu ya, ini contoh. Bisa Anda renungkan. Kalau Bapak Ibu mau ke kantor, ya, misalnya di masa offline, Anda harus ke kantor, apa yang Anda akan pusing ketika pagi-pagi? Apa yang Anda pusing pagi-pagi? Mau pakai baju apa? Ya, mau pakai baju apa? Mau warnanya apa? Atasannya merah, bawahnya apa? Sepatunya apa? Belum yang ibu-ibu, bajunya merah, mau tasnya warna merah. Belum kondenya warna pink. Misalnya nggak cocok kan, jadi mesti pakai merah lagi dia. Nah, sudah sibuk. Itu baru satu kegiatan. Belum kegiatan berikutnya makan, ya kan? Mau makan ini, mau makan itu, makan ini. Yang ini bosan, yang itu nggak enak, yang itu nggak suka. Ya, yang itu kemahalan tapi enak. Tapi yang ini, aduh, murah tapi nggak enak. Nah itu sudah pusing tentang makan, ya kan? Belum yang ketiga tentang apa lagi? Kendaraan. Yang keempat mengenai tempat tinggal dan seterusnya. Sibuk, ya kan? Sibuk banget kayaknya. Aduh, pagi aja ritualnya panjang, ya kan? Belum sisirannya, belum rambutnya dibikin model mangga gitu kan, dan seterusnya. Sibuk banget. Kalau disuruh, Bante bagaimana? Enggak, pokoknya Bante bangun, langsung ambil ini. Ya, ketemu kemarin ke wali kota pakai baju ini. Ya kan? Ke sumpah dokter pakai ini. Ya kan? Ceramah ke Bapak Ibu di Zoom pakai ini. Kalau ke rumah duka pakai ini juga. Ke rumah sakit juga pakai ini. Ya kan? Nanti mau tidur, bawa ini juga ke kamar. Nggak pusing, cuma satu. Ya, nggak perlu dari atas ke bawah mau pakai dandanan apa lagi, nggak ada, ya kan? Nggak ada jam, nggak ada cincin, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Makan bagaimana Bante? Makan apa adanya, orang kasih nasi makan nasi, orang kasih bubur makan bubur, orang kasih mie ya makan mie. Nggak ada milih. Ya, jadi ketika kita bisa les, kita punya keinginan, maka happiness akan datang, ya. Happiness akan datang. Karena kita punya keinginan sedikit, kita tahu kita punya makna hidup, yang penting ini kembali kepada Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi makna hidup yang sebenarnya, kalau kita bilang kita mau mengembangkan cinta kasih, maka makna hidup kita bagaimana Anda mempergunakan hidup Anda untuk berguna bagi orang lain dan semua makhluk. Kenapa begitu? Karena di kehidupan kita sebelum-sebelumnya, kita sudah lahir. Di setiap kehidupan berarti ada makhluk yang menjadi orang tua kita. Dan di hari ini belum tentu mereka ada di alam manusia. Mungkin sebagian besar dari mereka di alam menderita. Nah, oleh karena itulah kita yang beruntung, ya kan, keluar dari alam-alam yang negatif, yang tidak baik, yang hari ini kita jadi manusia. Hari inilah kita berusaha bagaimana
berbuat baik, dan menyelamatkan mereka. Bagaimana menyelamatkan mereka? Ketika Anda praktek Dhamma, ketika Anda mencapai kebijaksanaan, ketika Anda mencapai tingkat-tingkat kesucian, nah disitulah kita bisa membantu mereka agar terbebas dari penderitaan-penderitaan mereka. Bante, saya belum suci, bagaimana? Ketika Anda berbuat baik, Anda melakukan pelimpahan jasa. Ya kan? Itu sudah membantu mereka sedikit demi sedikit. Ya, daripada tidak sama sekali. Nah, jadi ini adalah makna dari hidup sebenarnya seorang Buddhis, ya kan? Bagaimana kita mengembangkan jasa kebajikan kita, mengembangkan cinta kasih kita demi semua makhluk, dan kembali lagi tanpa batasan. Ya, jangan sabe sata bawantu sikitata, semoga semua makhluk berbahagia kecuali putra, misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi ini yang kita harus latih sehari-hari Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini Pak Mewa bilang ya cangkama bagian dari Vipassana. Iya benar ya, cangkama itu bagian dari Vipassana. Dan oke, ya Pak Mewa masih belajar. Oke, dari David Joe. Mungkin Bante bahas terakhir yang dari Pak David, nanti habis itu baru yang lainnya ya. Mungkin kita bisa bahas di hari Senin, karena besok Bante harus bahas tentang Winaya. Jadi besok kita nggak bahas mengenai ini. Dari Pak David Jo terakhir adalah, apakah setelah berbuat baik terus berharap dapat karma baik bisa termasuk berharap pamrih? Ya, kalau kita berbuat baik, kemudian kita, maksudnya pamrih itu di sini adalah ketika pamrih itu gini Bapak Ibu ya, Bante pakai gampangnya aja. Misalnya Anda punya uang 100 juta, oke? Anda kemudian mau taruh uang Anda kemana? Deposito A, B, C. Oke, Anda sudah tahu kalau saya kasih dia misalnya 5%, 6%, 7%. Contoh. Dan kemudian karena Anda tahu di situ 7%, Anda pergi ke sana. Berarti itulah pamrih, ya kan? Karena ada timbal balik ya, timbal balik. Oke, timbal balik ya. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus mendapatkan lagi. Itu adalah pamrih. Contoh, ketika Bapak Ibu misalnya sembahyang di altar ya. Sembahyang di altar kadang-kadang kasih offering ya, buah, bunga, pelita, mungkin air ya, dan benda-benda offering lainnya. Nah, ketika kita offering, kemudian kita berharap nih, misalnya semoga dengan persembahan saya ini, maka saya misalnya jadi kaya. Nah, mulai berharap yang seperti ini, maka kita ini sudah sebenarnya pamrih. Karena kenapa? Kamu cuma kasih misalnya buah apel 5, terus minta sama dewa kan, dewa saya mohon ya, misalnya semoga saya dapat proyek 1M. Oke, ketika kita seperti itu, maka kita sudah pamrih, ya kan? Kalau Bante jadi dewanya, Bante bilang, bawa pulang aja tuh buah. Iya kan? Sayang aja tuh, itu dewanya nggak bisa ngomong ya. Karena kenapa? Itu berarti kita pamrih, kita punya keserakahan baru ya. Tujuan daripada kita berbuat baik adalah, kembali lagi, motivasi yang tertinggi adalah demi kebahagiaan semua makhluk. Ini yang tertinggi. Setiap kita berbuat baik, kita prioritaskan demi kebahagiaan semua makhluk. Kenapa demi semua makhluk? Karena kita ingat, semua makhluk pernah tolong saya ketika kami lahir di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Oleh karena itulah, prioritas kita berbuat baik demi kebahagiaan semua makhluk. Oke, nah kalau misalnya Bante kita berbuat baik nih, tetapi kita masih pamrih, berarti levelnya di bawah ya. Ini yang paling tinggi, ini di bawah, ya kan?
Jadi Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang paling tinggi atau paling sedikit? Ya. Kalau kita mau yang paling tinggi tentunya ya sudah yang tadi. Saya berbuat baik demi semua makhluk. Ya kan? Karena semua makhluk pernah baik sama saya. Ya sudah. Kita nggak merasa kecewa, terbebani dan seterusnya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu berdana, terus Bapak Ibu berdana, terus dana Anda pamrih misalnya. Semoga dengan berdana misalnya dana ke Bante coklat. Kemudian semoga saya dapat pacar. Ternyata nggak dapat pacar. Nanti dalam hatinya apa? Allah, Bante itu kagak cun. Ya, Bante itu kagak cun. Bagaimana bisa cun? Bante sendiri nggak punya pacar. Bagaimana kamu bisa dapat pacar dari kita? Ya kan? Nah ini kadang-kadang pamrih. Nah sehingga ketika kita selalu melakukan karma baik dengan tujuan pamrih, ketika pamrih kita tidak kesampaian, ya, ketika pamrih kita tidak kesampaian, maka kita akan kecewa dengan perbuatan baik kita. Bahayanya kalau kita kecewa dengan perbuatan baik kita, takutnya kita nggak akan bikin lagi. Dan kecenderungan kita kalau yang kecewa, kita akan stop berbuat baik dan menyalahkan. Ya kan? Gara-gara sembahyang agama Buddha saya jadi susah. Ya, gara-gara sering kau wihara saya jadi susah. Iya kan? Yang salah di mananya? Yang salah bukan di Budanya. Yang salah di kita punya loba dosa moha. Kenapa kita berbuat baik masih pamrih? Ketika kita berbuat baik, kita bukan investasi, ya. Ketika kita berbuat baik, kita bukan investasi. Ketika Anda berdana tujuannya apa? Lepas. Kita sudah tahu penderitaan kita adalah attach, mengambil, maka Buddha kasih cara kita untuk melepas. Melepas ini adalah apa? Berdana. Nah sekarang, salah nggak kalau kita berdana coklat tapi minta pacar? Ya, berarti itu kita nggak melepas, tapi kita investasi ya. Kasih coklat mau dapat pacar. Kasih buah apel mau dapat berapa M. Itu bukan itu bukan melepas, itu bukan berdana. Itu bukan berbuat baik yang maksudnya berbuat baik yang sungguh-sungguh. Ya kan? Ya, oleh karena itulah kita bilang, makanya Bante suka bilang, racun di dalam pikiran kita, di dalam batin kita harus kita lihat. Ya, karena 24 jam dengan kita. Setiap kita berbuat baik, kadang-kadang masih muncul racun-racun seperti ini, ya, masih muncul. Nah, oleh karena itu, terus Bante kalau saya berbuat baik, saya nggak ada doa apa-apa dong. Bisa berdoa, bisa bertekad, bisa. Apa yang harus saya tekadkan? Ya, jadi kalau Bapak Ibu, mungkin Bante kasih tips ketika Anda mau berbuat baik, biar Anda nggak pamrih. Ya, apa yang harus kita ngomong atau kita bicara, ya kan? Dimanapun Anda bisa berbuat baik, misalnya Anda lagi tiam hio, Anda lagi pasang pelita, Anda lagi berdana air, berdana buah, function, dan seterusnya, Anda berdana bikin PR, dan seterusnya, apa yang harus saya ucapkan di dalam batin, bisa ucapkan begini, ya, semoga dengan kebajikan ini, makhluk yang ada di rumah saya, yang memiliki hubungan karma dengan saya turut berbahagia. Dan semoga saya juga bisa memperoleh kesempatan untuk berbuat baik lagi di saat mendatang. Dan semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab tercapainya pencerahan demi kebahagiaan semua makhluk. Ya kan? Ini simple ya. Simple, nggak susah, ya kan? Kita punya tekad dua, yaitu kita punya tekad untuk berbuat baik lagi besok. Berarti Bapak Ibu secara logika, kalau kita mau berbuat baik besok, berarti kita harus punya hal yang kita perbuat. Ya kan, misalnya ketika hari ini Anda berdana apel, Anda bertekad besok saya mau berdana apel lagi. Berarti kita terkondisi untuk mendapatkan juga kesempatan yang baik untuk berbuat baik, ya.
Yang kedua, kita simpan jasa kebajikan ini demi apa? Demi tercapainya kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Ya, nibbana sa pacaya hotu. Ya, demi kebajikan ini demi tercapainya kehidupan suci atau ya mencapai nibbana kurang lebih. Ya, jadi dengan inilah karma baik yang Anda perbuat itu baru bagus. Kenapa? Kalau kita mau berbuat baik lagi besok berarti menimbulkan wirya, menimbulkan semangat di dalam diri kita untuk tetap berusaha berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu memiliki tujuan untuk tercapainya kehidupan suci nibbana, berarti Anda akan berusaha mengeliminasi, mengurangi loba, dosa, dan moha. Karena Anda mau ke nibbana. Anda mau berusaha untuk mencapai ini. Nah, jadi ini Bante rasa doa ketika kita mau berbuat baik yang oke ya. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap padanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.